Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang mulia Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Yang mana makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun makhluk pertama, tetapi tetap tidak sesempurna manusia, karena malaikat dikasih oleh Allah dengan akal dan pemikiran, tapi tak dikasih oleh Allah dengan hawa nafsu. Hewan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai kekurangan, yang mana hewan diciptakan oleh Allah punya hawa nafsu tetapi tidak dikasih oleh Allah dengan akal pemikiran. Beda halnya dengan manusia. Manusia dikasih oleh Allah dengan akal pemikiran dan dikasih oleh Allah dengan hawa nafsu. Maka kedua-duanya dimiliki oleh manusia itu sendiri. Walaupun demikian, di balik kesempurnaan manusia ini masih banyak manusia yang menjatuhkan dirinya ke dalam hal yang mencelakakan dirinya sendiri, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Pada Allah Ta'ala cantumkan dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu sesempurnanya ciptaan. Tetapi banyak di antara manusia yang mana tidak menyadari kesempurnaan ini, sehingga mereka sendiri yang menjatuhkan dirinya ke dalam kecelakaan. Sehingga seorang ulama yang bernama Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan ada 4 kriteria daripada manusia itu yang celaka, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Yang pertama, manusia yang celaka menurut Imam Nawawi Al-Bantani ini adalah manusia yang melupakan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan padahal dosa itu tercatat dengan rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia yang dengan sengaja meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak manusia yang mengabaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah telah mengasihkan kepada mereka hak-hak mereka yang cukup untuk manusia itu sendiri. Yang kedua, kata Imam Nawawi Al-Bantani ini, di antara kriteria manusia yang celaka ini adalah manusia yang selalu mengingat-ingat kebaikannya, padahal kebaikan ini belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang memiliki Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian manusia yang selalu mengungkapkan dan menyampaikan kebaikan-kebaikannya, baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kebaikan kepada sesama manusia. Ketika dia memberikan pertolongan kepada saudaranya orang lain, selalu disampaikannya, sehingga yang menerima pertolongan ini merasa tersinggung dan malahan tersakiti hatinya. Apalah artinya kita menolong saudara kita, membantu saudara kita yang membutuhkan pertolongan, kalau hal ini bisa menyinggung apalagi menyakiti hati saudara kita itu sendiri. Yang ketiga, di antara ciri manusia yang celaka ini adalah masalah dunia. Manusia ini memandang ke atas, yang mana dia merasa hidup kekurangan, orang lain lebih dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap manusia itu dikasih oleh Allah nikmat yang berbeda-beda, dan tidak ada manusia yang tidak dikasih oleh Allah dengan nikmat apapun bentuknya. Ada orang yang dikasih oleh Allah harta yang banyak, ada pula yang dikasih oleh Allah dengan harta yang tidak banyak tapi dikasih oleh Allah dengan kesehatan. Yang keempat, menurut Imam An-Nawawi ini, bahwa manusia yang celaka ini adalah manusia masalah akhirat, memandangnya ke bawah, menganggap amal ibadahnya yang lebih sempurna, amal ibadahnya yang lebih banyak dibandingkan dengan orang lain. Ibadah orang tidak ada apa-apanya menurut pandangan pribadinya sendiri. Padahal belum tentu. Ingat pepatah mengatakan di atas langit masih ada langit. Berarti baik pun menurut perasa kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin jauh lebih banyak orang yang lebih baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.